Black Pals, ketemu lagi sama gua Boy Prabowo dan Fatbay. Welcome to Black Life Beyond the Garage. Nah, Fatbay, biasanya kan kamu yang tahu nih bengkelnya gimana. Kalau kali ini gue kayaknya lebih tahu bengkel ini. Kayaknya di sini emang Mas Boy banget kayaknya. Waduh, ya. gitu ya. Soalnya banyak mobil balap nih kali ini ya. Iya. Nah, jadi gini, Bay. Kita sekarang dia di AP Speed di Bilangan, Jakarta Timur, tepatnya di daerah Keranggan, Jalan Hankam. Nah, di sini itu emang bengkel yang bukan kaleng-kaleng tentunya. Kenapa? Karena emang bengkel ini itu spesialisasinya bangun-bangun mobil-mobil kencang, genre-nya genre JDM, Mbak. Wah, seru banget tuh. Aku suka tuh kalau misalkan balapan gitu yang di PS tapi. Oh, di PS ya. Nah, ini kebetulan bengkel ini memang bukan bengkel baru karena sudah berdiri dari 2006. Seperti Bay lihat kan di sini banyak banget mobil-mobil emang rata-rata mobil Jepang semua ya. Iya. Ada Nissan, ada Honda, ada Mitsubishi. Tapi emang kebetulan per hari ini kalau Bay lihat lebih banyak Honda dan Mitsubishi. Dan ini mobil bukan kaleng-kaleng. Engine swap semua, full tune, pokoknya RPM tinggi, kenceng banget. Wah, seru banget ya kayaknya Mas Boy. Seru banget. Tapi kayaknya akan lebih seru kalau misalkan kita ketemu sama ownernya deh. Oke, siap. Yaudah. Jadi kita langsung ngobrol aja ya Mas Boy. Oke, ajakin aku ya. Oke. Hey Black Pals, kita langsung ke dalam sama ownernya. Om Apre, apa kabar? Baik, Bos. Wih, anak lama. Soalnya lama kita. Oh. Gimana Mas? Nah, Black Pals, kita sudah ketemu sama juragannya AP Speed, Om Apre. Wow, siap. Nah, Om Apre, mau nanya dulu sebelum kita ngobrol banyak, Instagramnya atau sosial medianya AP Speed apa? AP Speed Jakarta. AP Speed JKT. Oh, JKT, AP Speed JKT. Pokoknya Black Pals jangan lupa follow ya. Siap. Nah, ini langsung aja nih Om Apre. Ini di sini kan nih pas masuk banyak banget mobil-mobil kenceng lah ini ya. Wah. Ya. Salah satu di belakang kita ini. Oh, siap. Nah, ini di belakang kita ini bisa ceritain nggak Om? Ini kan kalau nggak salah Civic EG6 ya? Civic EG6 Mas. EG6 itu Estilo lah ya? Honda Estilo tepatnya. Nah, ini ceritanya dibangun buat apa, mesin pakai apa, bisa cerita Om? Mas Boy, ini mobil Honda Estilo ini EG6 ini milik Mas Trian Rizky. Oke. Kebetulan mobil ini beliau dibikin buat ISOM. Oke. Jadi seri Sentul yang biasa dari 2016 ya, 17 sampai 18 sampai kemarin vakum. Dia buat ISOM JSTC sama STC 2100. Oke, berarti JSTC dan STC 2100 kelasnya ya? Kelasnya. Om, kan mobil ini dibangunnya udah lama ya? Ya. Nah, prestasinya tuh kayak gimana? Terus best lap time-nya tuh di Sentul kayak gimana tuh? Mobil Mas Trian ini dari dulu awal drag. Dia kelas 13 detik. Itu juara satu terus selama 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah ya. 13 detik juara satu terus. Juara satu terus, setelah tahun utuh itu didapat penghargaan lumayan banget. Habis itu beliau udah mungkin agak bosen ya buat main track lurus ya. Main track lurus bosen. Beliau pengen touring. Nah, kebetulan touring langsung pakai mesin K20R, jadi ikut STC 2100. Oke. Dengan apa? Best time-nya 145. Sebenarnya targetnya bisa 143. Iya. Cuman baru improvisasi terus. Terus pokoknya, Kebetulan baru mau improv lagi, ada pandemi, jadi istirahat dulu. Jadi istirahat dulu. Jadi ini sekarang udah siap-siap ya. Betul, siap-siap. Nah, ini by the way kan tadi pakai K20R ya. Betul. Nah, ini bisa diceritain nggak ini modifnya seperti apa aja, terus kalau di dyno itu berapa horsepower gitu, bisa baik.
Mesin K20R ini basicnya kan punya DC5 ya, DC5. Mobil EG6 yang Mas dan Rizky dengan bermesin K20R ini udah upgrade full horsepower 330 sampai 335 kemarin ya. Pompa oli udah ganti Mas, ganti dry sump, ganti jadi gitu bukan manual itu. Oh gitu. Jadi pokoknya nggak kaleng-kaleng. Nggak kaleng-kaleng nih Mbak. Ini mobil naturally aspirated yang bisa tembus di atas 300 horsepower. Black Cross luar biasa keren nih. banget ya. Oh ya Om, kalau misalkan perbedaannya nih mesin K20 sama mesin-mesin yang lain itu apa sih? Buat race kebanyakan itu mesin B, kalau Honda ya, B series sama K series. K series itu lebih unggul karena dia kan teknologi lebih baru. Udah iVTEC, terus semua internal ini udah mengandung roller, jadi banyak bearing roller. Kalau yang lama kan masih rocker arm biasa. Kalau yang mobil yang baru ini roller semua, jadi lebih licin, makanya lebih enak gitu. Kalau Honda kan terkenal banget RPM tinggi ya, high rev gitu. Nah itu kalau dari B series dan K series itu RPM tingginya lebih tinggian mana Mas? Itu relatif, hampir sama karena kan VTEC itu lebih ke high rev gitu. Jadi perubahan durasi dari RPM ini ke bawahnya gitu, itu jadi profilnya beda sama cam-cam biasa gitu. Tapi kalau misalnya untuk durability, tadi kan sempat kita ngobrol ya, untuk durability K series sama B series kalau menurut Apespeed gimana? Untuk saat ini durability masih dipegang sama B series. B series ya, karena lebih badak gitu ya? Lebih badak karena udah lama mungkin ya improve-nya. Terus kalau K series mengadopsi yang tipikalnya yang lebih tipis-tipis karena kan buat biar licin gitu, kayak metal tuh lebih kecil bentuknya, kalau B lebih lebar. Terus clearance-nya juga beda. Jadi untuk saat ini B series lebih unggul masih. Lebih badak lah ya, lebih badak. Makanya kita harus improve terus gimana caranya, teknologi ya kita harus ikutin terus ya. Om, kalau selain mobil Honda ini ada nggak sih mobil Honda lainnya yang lebih kencang lagi? Oh banyak, di sini sebenarnya banyak Honda. Jangan ditantangin nih, Bay. Bahaya pertanyaannya nih. Boleh di sini. Kayaknya kita nggak akan kelar satu hari. Betul, banyak pilihan. Mari kita tunjukkan salah satunya ada di situ ya. Oke. Aku tahu nih, ini pasti mobil Honda Integra Type R di situ ya? Betul, benar Pak. Ini aku mau tanya nih, apa sih perbedaannya Honda yang ini dengan Honda yang tadi EG6? Oh ya, baik Mbak. Ini di situ ini emang dari pabrikan Hondanya udah dibikin buat spotnya 2 pintu dengan bermesin B series B18-nya Type R. Itu powernya itu udah 220 horsepower standarnya. Jadi bisa di-upgrade dikit, bisa langsung lebih kencang lagi. Secara genetik sudah merupakan mobil balap Mas ya? Betul, dari sononya dari Type R misalnya. Nah kalau untuk masalah handling Mas ya, handling. Itu kan tadi EG6 sama Type R ini. Kalau Mas bisa jelasin nggak kira-kira perbedaan yang signifikan atau mendasar dan untuk handling ya, karena ini auranya udah mobil balap asli, itu gimana Mas? Bisa cerita nggak? Baik, kalau udah Type R di situ itu jauh lebih enak handling karena dari pabriknya udah dibikin dan dia lebih panjang sumbunya, terus suspensi dan lain-lainnya beda dari EG6 sana. Jauh lebih enak karena punya pantat itu beloknya jauh lebih enak. Gitu ya. Jadi nggak geol-geol gitu ya. Kalau yang EG lebih kaku mungkin ya karena nggak punya pantat. Jadi pokoknya untuk tuning segala macam, apalagi buat karakter sentul, touring gitu, jelas lebih cocok ini mungkin ya? Harusnya gitu ya? Cuman karena mahal, jarang yang dipakai. Gitu. Karena mahal, oke. Om nih, kalau misalkan yang Honda ini udah apa aja sih yang di-upgrade? Terus aku pengen tahu gitu, horsepower-nya tuh berapa? Terus ini mobil daily car atau mobil apa? Baik, ini mobilnya punya Mas Davi dari Lampung ya aslinya. Mobil ini kesini buat di-upgrade. Basicnya udah kencang sebenarnya. Cuman dia udah pengen di-upgrade karena buat harian, buat daily yang lebih kencang lagi. Beliau mungkin buat ke kantor biar lebih cepat nyampe gitu Mas. Jadi prinsipnya ini kalau yang tadi mobil balap beneran. Nah ini buat daily. Kalau ini buat daily use ya. Betul. Gitu. Itu kalau buat daily itu perbedaan biasanya di mana tuh Mas? Kalau ini kan NA sama NA kan? Betul. Itu bisa jelasin nggak apakah ini kalau ini koplingnya biasa, yang itu koplingnya lebih berat atau gimana itu? Nah betul. Untuk daily itu perbedaan ya lumayan daripada yang buat race-nya. Untuk tipikal yang dipilih kayak piston atau camshaft atau itu yang lebih rendah. Kalau yang kita buat daily mesti pakai kopling yang agak lembut Mas karena biar kakinya nggak bengkak ini. Kalau yang tebal pasti bengkak. Gitu ya. Jadi kalau kopling balap emang lebih berat. Pastinya begitu. Tapi lebih loncatnya lebih bagus ya. Sekali. Ya sesuai. Oh iya Om.
selain mobil ini ada nggak sih mobil yang lainnya, project yang lainnya? Tuh ada Mbak, tuh ada satu lagi nih. Sebenarnya banyak, cuma ada satu lagi yang bagus, yang emang buat apa ya, buat daily juga. Oh itu buat daily juga? Daily terus sama buat time attack rencana gitu. Oh jadi rencananya dia injak 2 kaki lah ya? Betul. Harian bisa, tapi di time attack nggak malu-maluin gitu? Nah betul sekali. Mobil apa tuh Mas? Mobil EG6 lagi. EG6 lagi? Nah boleh datang ke sana ya? Ya boleh, kita ke sana ya. Oke, Mas. Yuk. Selain warna, aku juga pengen tahu nih apa sih perbedaannya Honda EG6 yang di sini sama yang di sana? Oh, terus banyak Mbak bedanya karena mobil yang EG6 yang di sini lebih diperuntukkan ke daily sama time attack sebenarnya. Kalau ono benar-benar buat race. Engine juga beda karena ini B18, sono K20R, jadi beda. Jadi beda-beda ya. Tapi ini buat time attack nih rencananya. Rencananya gitu. Kalau time attack di EG6 selain dia ganti B18 itu apalagi tuh Mas yang diganti kaki-kakinya, gimana bisa diceritain nggak? Ini kebetulan EG6-nya Mas Dhani Aryanda ini buat time attack kata beliau. Habis itu buat daily gitu. Jadi perubahan yang diganti engine semua internal ganti semua. Full race lah, full race jatuhnya. Yang engine-nya? Engine-nya full kompetisi semua, terus kopling juga pakai Augura, suspension pakai Ten, terus ECU udah mengadopsi yang standalone pakai Link ECU. Udah semuanya udah termasuknya. Sebenarnya bisa juga buat race kayak yang itu. Bisa juga, cuman pilihannya lebih ke buat harian. Buat harian, lebih satu step di bawahnya itulah gitu mungkin ya. Step di bawahnya itu betul Mas. Dari tadi nih Mas, kita kan bicara Honda mulu. Ini jangan-jangan AP Speed-nya emang spesial Honda atau jangan-jangan bisa yang lain yang Jepang Mas, bisa cerita? Di sini sebenarnya yang penting JDM ya. Oh yang penting mobil Jepang ya. Mobil apanya bisa Evo, bisa Mazda atau Subaru atau Nissan gitu segala macam bisa ya. Nah selain Honda ada apa di sini yang bisa diceritain? Baik ada Evo satu lagi yang boleh mau di. Oh ada Evo di sini? Betul. Cakep tuh Bay. Tadi waktu kita masuk tuh Bay kan nanya kan, ini mobil apa Mas? Ini mobil Evo gitu. Yang langsung menarik perhatian gitu ya. Oh cakep emang mobilnya. Oke Mas, langsung kita ke Evo-nya. Nah Om, kan dari tadi kita keliling-keliling lihatnya Honda kan ya. Nah ini yang beda nih, Evo. Bisa diceritain nggak itu modifikasinya kayak gimana dan seperti apa mobilnya? Oh boleh. Ini kebetulan Evo 8 ini saat ini emang Evo yang lagi keren ya. Evo 8, Evo 9 Evo 8, 9 emang lagi hype banget ya sekarang ya. Saat ini emang lagi banyak digandrungin dan harganya juga lagi juara-juaranya harganya ya. Nah, ini kalau modifikasi gimana Mas? Tadinya buat drag race, mesin udah stroker 2200, target emang 9 detik ya buat 9 detik, berhubung sayang mobil baru akhirnya beli yang udah jadi aja. Jadi ini rencananya jadi mobil harian? Betul, ini buat hariannya, jadi buat enak, buat daily juga, kadang-kadang buat kesentul juga. Oh gitu. Nah Mas, mau nanya nih, kan tadi kita bicara soal mesin nih. Bisa kasih nggak Black Pels ini tips lah? Jadi misalnya, kan ini jagoan mesin. Kalau kita mau modifikasi mesin ke bengkel mesin kayak AP Speed ini, apa sih yang harus dilakukan pertama kali itu selain uang ya tentunya ya? Betul. Kira-kira arahnya gimana, bisa kasih tip nggak? Untuk bangun mobil itu baiknya harus ditentukan arahnya mau kemana, atau buat race, buat daily, atau buat time attack, itu beda-beda. Kalau uang itu mengikuti sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau misalnya rata-rata kan banyak yang bilang, wah gua amsyong nih gitu kan, rugi nih main mesin karena begini-begini. Itu salah satu sebabnya karena tidak punya tujuan di awal. Betul, karena itu dia tujuan awalnya apa, akhirnya mau kemana, jadi nggak jelas itu. Jadi malah duitnya malah jadi bengkak dua kali kerja ya? Siap. Oh gitu, cakep banget ya BPS tipnya. Oh iya Om, dari tadi tuh aku ngeliatin kayaknya ada ruangan yang menarik banget nih. Itu ruangan apaan sih Om? Bos, itu ruang spesial itu Mbak. Ruang bedah namanya. Oh, ruang bedah. Bedah. Engine develop kita ada di situ, Mbak. Jadi boleh kita lihat. Oh, boleh ke sana. Boleh. Oke, kita langsung ke sana aja ya. Ya, disinilah ruang-ruang kita Mas, ruang buat overhaul, buat develop, buat mengukur apa segala macam apa ya, clearance dan lain-lain, kayak macam ini alat ukur dan lain-lain. Tuh, ini piston dan lain-lain. Jadi sebelum dimasukin ke mobil-mobil balap kita, semua ada kita olah di sini, diukur, dibuletin, bersihkan semua sesuai standar kita. Jadi ini ruang operasi lah ya, ruang bedah gitu ya. Betul. Bengkel bersih lah ini ya. Betul. Waduh. Gimana Bay, seru ya?
Wah, seru banget sih. Aku suka banget di sini. Gitu ya? Betah ini mau nginep? Enggak juga sih. Enggak juga Tidur ya? sama mesin-mesin gitu ya. Oke. Oke, Black Pearl, seru banget kan kita jalan-jalan di sini ngobrol-ngobrol sama Om Apre. Nah, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi tentang dunia modifikasi otomotif dan gaya hidup hanya di blackexperience.com.